Kegiatan in-house training dengan tema implementasi budaya positif dan penyusunan program sekolah tahun pelajaran 2023-2024 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 13 Maluku Tengah, yang terhormat Bapak Ibu pemateri, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan, yang kelima penutup. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Ibu Pemateri, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, staf tata usaha dan pegawai yang saya hormati pula. Tetapi benar-benar dilakukan sesuai dengan harapan-harapan yang kita inginkan, sehingga semua program yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga pada kesempatan ini saya berharap bahwa jangan menilai dari siapa yang akan memberikan materi atau siapa yang ingin mau berbagi dengan kita, tetapi kita lihat hasil atau output dari sebuah proses yang dilakukan oleh penyaji materi. IHT in-house training dengan tema implementasi budaya positif dan penyusunan program sekolah tahun pelajaran 2023-2024 pada SMA Negeri 13 Maluku Tengah saya buka secara resmi. Demikian Bapak. 1, 2, 3. Aduh, saya Bunda, Bunda, aduh saya, kalau tidak Bunda, kunyanya aduh saya. Iya Bapak Ibu, cukup sekiannya untuk kegiatan kita di pagi ini. Sudah semangat, saya lihat ini sudah bahagia ya. Karena kegiatan ini kalau mau berjalan lancar Bapak Ibu harus bahagia dulu Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan proses kegiatan ini, saya ingin kita merefleksi bersama tentang materi yang akan saya bawakan. Karena sebelumnya saya sudah bagikan materinya ke Bapak Ibu, tolong ingat juga. Bapak Ibu mau menceritakan berkaitan dengan pertanyaan ini dengan pengalaman Bapak Ibu, itu boleh. Ya, tidak serta-merta bahwa itu adalah sebuah definisi. Ya, kata disiplin menurut Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah disiplin positif sudah diterapkan di kelas Bapak Ibu? Jadi ini bisa bercerita pengalaman, boleh ya. Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu menangani murid bermasalah? Lalu yang keempat, apa yang Anda pahami tentang segitiga restitusi? Ini pertanyaan-pertanyaan romantik ini yang nanti sebentar kita akan dapat jawabannya dalam materi nanti. Tapi sebelumnya saya ingin
persepsi dari Bapak Ibu sebelumnya tentang apa yang Bapak Ibu baca dan lihat ini. Bapak Ibu silakan, Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya, apa yang saya pahami tentang disiplin? Kalau disiplin itu ada banyak, misalkan disiplin waktu, disiplin aturan dan sebagainya. Tapi yang mendalam menurut saya itu disiplin adalah semua yang sesuai dengan kesepakatan kita. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, aplaus dulu buat Ibu Eka. Terima kasih. Apa refleksi tentang disiplin menurutnya Bapak Ibu? Ada yang lain? Iya, bagus Pak Ron. Oh, ada. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Ini waktu kita 20 menit Bapak Ibu. Jadi refleksinya itu saya senang karena saya bisa mendengar pemikiran-pemikiran Bapak Ibu. Silakan Pak. Poin berapa? Maaf dalam apa yang Anda pahami tentang disiplin, Oh iya, boleh. atau juga apakah disiplin positif sudah diterapkan di kelas. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang disiplin ini? Disiplin adalah satu aturan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, apakah disiplin positif sudah diterapkan di kelas? Kalau dikatakan iya, tidak juga belum sepenuhnya. Disebabkan karena masing-masing orang punya. Menangani, tapi nanti sebentar Bapak Ibu akan lebih paham lagi. Saya mau lagi dengar suara-suara Bapak Ibu yang lain. Iya, oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya secara spesifik saja terkait dengan refleksi yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini, di mana untuk pertanyaan pengantinnya, pertanyaan pertama itu apa yang Anda pahami tentang disiplin? Ya, kalau versi saya secara spesifikasi, disiplin itu adalah suatu kepatuhan atau ketaatan kita terhadap nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Karena terkait dengan disiplin itu adalah merupakan bagian dari sebuah aturan. Nah, dengan aturan itulah yang akan mengikat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Sehingga ketika nilai-nilai itu kita tidak patuh dan kita tidak taat, berarti itu kita sudah melanggar aturan. Nah, dengan demikian seperti itu. Terima kasih. Oke, hapus dulu Bapak Ibu buat Pak Pimpinan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apa pendapat saya mengenai disiplin. Ya, singkatnya disiplin itu ya menaati peraturan yang dibuat. Nah, tapi disiplin itu ketika menaati itu hanya di awal pembuatan kesepakatan, itu tidak menjadi disiplin. Akan dikatakan disiplin apabila peraturan itu dilakukan secara konsisten. Nah, kadang-kadang kita buat peraturan suatu peraturan, tapi dijalankan hanya di awal saja, gitu kan? Nah, tapi kedepannya mungkin dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan sudah lupa. Nah, di sini disiplin itu menurut saya ya menaati peraturan tapi secara konsisten. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Iya, silakan Bu Atta. Bisa lihat versi yang lainnya Terima Bapak Ibu ya? kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari tadi rekan-rekan guru itu mengambilnya itu mungkin pada poin 1 dan poin 2. Saya mencoba untuk melangkah ke poin yang paling terakhir. Iya, bagus. Silakan Bu. Ya, apa yang Anda pahami tentang segitiga restitusi? Ya Bapak Ibu, Dewan Guru hebat. Yang saya maksud dengan segitiga restitusi atau yang saya pahami tentang segitiga restitusi itu satu cara yang restitusi di sini kita lihat segini adalah satu proses pendekatan yang kita ambil untuk bagaimana anak ini
dia bisa merubah sikap dan tingkah lakunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, luar biasa. Ibu guru penggerak ya. Oleh provinsi terkait dengan masalah-masalah seperti ini, bahwa masalah yang dihadapi murid ini bukan cuma ada di sekolah, tetapi ada dari rumah ke orang ke sekolah. Bagaimana cara kita menangani masalah? Berarti kita mengenal siswa, masalahnya apa, pendekatan yang kita lakukan dengan siswa tersebut atau peserta didik untuk menggali masalah yang ia hadapi, hingga kita juga selaku guru, sebagai orang tua di sekolah, lebih dekat dengan siswa yang bermasalah sehingga ia bisa mencurahkan segala persoalan yang dia hadapi, baik di lingkungan pendidikan, sekolah atau kelas, bahkan di rumah. Kadang siswa juga tertutup, dia juga melihat pahami tentang segitiga restitusi itu, mungkin saya belum paham. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa Bu. Ya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu dalam menyikapi masalah atau materi yang akan saya sampaikan ini? Karena ini sangat-sangat berkaitan dengan aktivitas kita di dalam kegiatan sekolah ini Bapak Ibu. Yang selama ini menjadi dilema-dilema kita, maka akan terjawab nanti ketika Bapak Ibu serius dalam mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Saya pikir cukup sekian ya Bapak Ibu ya untuk refleksi ini. Kemarin kita semua mengikuti tentang bagaimana mengetahui psikologi seorang anak. Kegiatan yang dilakukan langsung dari pihak provinsi, itu psikologi anak yang kita harus ketahui. Nah, psikologi anak ini bagaimana kita ketahui? Semuanya akan berada pada muatan materi ini Bapak Ibu. Kalau kita pahami betul tentang materi ini, maka kita akan menangani masalah anak itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah, dan juga tidak mempersulit kita sebagai orang yang menyelesaikan, karena ujung-ujung atau akhir-akhirnya kita bahwa dalam materi yang saya baca ini, saya senyum-senyum. Kenapa? Karena walaupun menurut saya itu adalah terbaik dan sudah berhasil, ternyata ada masih keliru dalam langkah-langkah yang saya ambil Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita belajar. Kita akan berbagi pengalaman Bapak Ibu dengan materi-materi yang ada, sehingga ke depannya Bapak Ibu kita bisa merubah pemikiran atau pemahaman kita tentang bagaimana menuntun dan membimbing anak-anak kita Bapak Ibu ke arah yang lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai proses kegiatan, perlu saya sampaikan agenda kita, yaitu ada pembukaan. Kemudian yang kedua ada refleksi, 20 menit sudah kita lewati, pembukaan kita sudah lewati. Lalu saya akan memaparkan konsep budaya positif, itu sekitar 30 menit, kalau lebih boleh. Lalu yang keempat ada presentasi Bapak Ibu akan menangani kasus. Kasus Bapak Ibu akan menjawabnya. Nah di sini nanti Bapak Ibu timbang pengalaman dari apa yang Bapak Ibu tangani kasus itu. Kemudian yang kelima, review materi dari yang terakhir. Menjelaskan konsep budaya positif berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol serta menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasakan buruk tentang diri mereka Bapak Ibu. Ya, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Betul. Bikin suaranya pelan, halus, tetapi menusuk katanya. Ya. Dari laporan ini kita juga ada sadari pernah lakukan Bapak Ibu kan project. Jadi nilai anak itu sudah tercover di dalam profil pelajar di dalam murid ini yang punya perilaku ini, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas pada proyek nilai-nilai kebajikan. Sebentar Bapak Ibu akan mengambil sikap dalam menangani kasus, Bapak Ibu harus tahu bahwa anak ini memiliki nilai apa yang ada terkandung pada dirinya. Oke. Saya bisa lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah teori motivasi atau hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah ini yang asiknya di sini Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Puji misalnya, dapat penghargaan misalnya. Kira-kira manusia Bapak Ibu.
No. 1, 2 harus dilengsarkan Bapak Ibu dari pemikiran-pemikiran kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yes. 3 ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dalam penerapan ini Bapak Ibu, ya, kita lihat tentang ilusi guru mengontrol oleh penghargaan. Nah, itu kaitannya kenapa sekarang tidak penghargaan lagi dan lagi maka orang tersebut tergantung pada penghargaan. Ya toh? Yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Dalam penghargaan, guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya. Besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Tentang menjawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Nah itu tadi kita sudah lihat kata-katanya kan Bapak Ibu. Nah kan ada pendekatan dari motivasi sudah, hukuman sudah, penghargaan. Hukuman tadi sudah. Kemudian kita lihat tentang penghargaan atau restitusi. Nah tadi kita kembali ke sudah dipaparkan oleh Ibu CGP tadi satu bahwa apa itu restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita menangani masalah siswa dengan melibatkan siswa itu bisa mendapatkan solusinya sendiri tanpa harus kita menghukum atau memberi sanksi-sanksi dan sebagainya, konsekuensi dalam hal itu. Ya. Restitusi adalah sebuah cara dalam menanamkan disiplin pada murid, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah bersalah. Proses itu sendiri menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi si korban itu mendapat bantuan, tetapi yang sebenarnya membuat itu juga akan menyadari. Jadi bisa nanti di misalnya ya, kalau misalnya kita mau membuat peraturan sekolah, bisa fasilitasi di dalam contoh dalam membuat keyakinan kelas itu. Jika mau dilihat kembali peraturannya, apa keyakinannya. Jadi dinamakan keyakinan sekolah. Ya, kalau mau dibuat, kalau tidak, Bapak Ibu saya minta buatlah setiap pertemuan pelajaran baru ini kita akan membuat keyakinan kelas dan nanti dibuat dalam bentuk poster dan setiap akan berada pada dinding-dinding yang ada di kelas yang ada. Kemudian dalam kalimat keyakinan kelas itu mengandung kata-kata positif. Jadi tidak ada pasti masalah. Itu tampilkan identitas itu Bapak Ibu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kamu membuat kepada anak yang tadi kan, dia akan merasa lega pada saat kita mengungkapkan kata-kata itu. Kamu bukan orang yang baru pernah melakukan itu. Ada kok yang lain juga. Jadi dari awalnya dia sudah rasa takut kepada kita, akhirnya dia sudah suasananya sudah relax. Semua orang pasti pernah melakukan ini, ya. Bukan kamu sendiri. Ada kok orang lain juga melakukan ini. Lalu kembali lagi, jadi suasana kondisi fisiknya kan dia sudah mulai tadinya amarah, takut. Itu sudah mulai, nanti ada cara apa lagi yang bisa kamu gunakan. Jadi ini bisa memvalidasi. Kita tanyakan. Nah, tanyakan keyakinan keras apa yang kita sepakati. Nah, kira-kira kamu lakukan ini. Kemarin kita punya kesepakatan apa yang kamu lewati kira-kira di dalam peraturan ini. Kalau kamu sudah berkenan begini, oh saya sudah melakukan pelanggaran ini misalnya. Itu keyakinan yang kita tanyakan. Kemudian pesan saya Bapak Ibu bahwa di dalam penyelesaian tugas nantinya jangan lupa Bapak Ibu ada 6 poin materi yang sudah dipaparkan tadi dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada. Saya sudah bagikan kasus sama belum Bapak Ibu? Belum. Baik, saya bagikan kasusnya Bapak Ibu ya. Bisman hebat ada ya Bapak Ibu? Bisman hebat. Sama materi PowerPoint-nya kalau bisa bayangin. Oh, materi PowerPoint-nya lagi tuh. Tugasnya kan ada 4 Bapak Ibu. Maka materinya cukup mendalam akan dipahami Bapak Ibu. Kalau kita, Bapak Ibu sudah bisa buka?
Sudah? Sudah bisa dibuka ya? Oke, saya buka lagi kasusnya. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Keduanya, Davi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah, jadi dia mengambil sikap pada saat itu sebagai teman. Kata-kata yang ada berarti ini sebagai teman ya, dia mengambil sikap kepada anak-anak pada saat itu yang sedang tidak mengerjakan tugas. Nah berikut, jika Anda adalah Pak Hasan menjadi kepala sekolah ini, ya, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh saat kita? Untuk itu baik Ibu Ina untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang telah mempersilakan saya untuk memberikan sedikit paparan tentang tugas kami, yaitu saya mengambil kasusnya di kasus 3. Tahu Bu, pendekatannya kepada Fajar. Menurut kami, Ibu Ani membuat orang merasa bersalah. Hiburan, lain kali perhatikan. Gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu menurut kami. Jadi Ibu Ani di sini untuk posisi kontrol, Ibu Ani pendekatannya kepada Fajar menurut kami dia membuat orang merasa bersalah dan terlihat dari kata-kata Ibu Ani tersebut. Nah, terus yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, menurut kami di sini Fajar itu lebih cenderung dia itu membutuhkan cinta, kasih sayang dan juga bisa juga kebutuhan kebebasan. Menurut kami nanti kalau kurang nanti Bapak Ibu silakan menambah karena ada dari kelompok-kelompok lain juga. Cenderung cinta dan kasih sayang, mungkin pendekatannya Ibu Ana. Nomor 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, kalau menurut kami, Ibu Ani harus memberikan pertanyaan kepada Fajar seperti, tahukah kamu Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas atau tidak? Saya sering terjadi di kelas seperti itu. Kita kan sering banyak menemukan anak-anak yang seperti ketika disuruh balik ke depan, malas-malasan, seringkali kata-kata yang kita lontarkan seperti itu. Makanya saya ambil kasusnya di kasus 3. Mungkin seperti itu. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, saya memberikan kesempatan. Silakan. Posisi pemantau berarti Ibu Dani sebagai pemantau dan belum mengatakan sesuatu. Ketika selesai mungkin pertanyaan itu disampaikan. Ketika belajar selesai, artinya beliau dengan kerendahan hati menunjukkan itu selesai. Yang pertama, kalau pertanyaan itu muncul, apabila itu terjadi, ada kemungkinan mungkin meskipun siswa itu atau peserta didik itu dia tahu salah. Yang pertama, ada tendensi rasa malu yang mengakibatkan bisa menjadi mundur dari akibat yang tadi. Jadi posisi yang pertama ini bertentangan dengan sebab yang kita lakukan tidak mungkin kita memantau sampai usai, pasti kita menunggu dan tidak mungkin kita membiarkan siswa sampai itu bisa dengan pelajaran. Itu mungkin yang pertama. Jadi tetap bersabar sampai pelajaran usai baru pertanyaan itu diberikan. Antara Ibu Dani dengan si sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ya, di sini kelompok kami mengambil studi kasus yang sama yang oleh Ibu Saina, Ibu Saina. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama, tapi ada juga yang sedikit berbeda. Dari pertama, pertanyaan 1. Untuk studi kasusnya mungkin Bapak Ibu sudah membaca masing-masing ya. Nah, oke, saya langsung ke pertanyaannya saja. Posisi
apa yang diambil oleh Ibu Dani kepada Fajar? Nah, setelah membaca dan menganalisis studi kasus yang dipaparkan oleh Bu Aini tadi, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa Ibu Dani ini menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, sama. Nah, disitu kan ada kutipannya sangat jelas. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Ini sama dengan contoh yang sudah diberikan oleh Bu Aini tadi saat pemaparan. Kemudian lanjut nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, dilihat dari kasusnya, Fajar sedang saat pelajaran dia tidur di kelas. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa tadi kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia. Itu ada kebutuhan yang sayang. Nah, itu dia itu butuh perhatian. Nah, biasanya membutuhkan perhatian itu dapat melakukan hal-hal yang positif maupun negatif. Nah, tapi pada kasus Fajar ini dia melakukan hal yang negatif. Saya sifatnya keras. Nah, tapi di sini memang guru harus diwajibkan jika harus diposisikan itu ya. Kita mengesampingkan sifat asli kita. Nah, seperti itu. Mungkin jika di posisi pemantau, mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan oleh Ibu Dani. Pertama itu, kira-kira dia sadar tidak? Dalam pertanyaan Fajar, apakah kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Ditanyakan, kira-kira. Nah, kita selalu dulu ketika dia tidur, dia merasa melakukan kesalahan tidak? Nah, yang nomor 2, ditanyakan dengan pertanyaan, apakah tidur di kelas merupakan suatu tindakan yang baik dan diperbolehkan? Kan biasanya dalam kelas ada peraturan kan. Nah, yang pertanyaan terakhir setelah dia menjawab mungkin pertanyaan 1 dan 2, kita memberi pertanyaan sebagai guru, memberi kebebasan seperti apa yang Fajar bisa lakukan. Nah, dia harus menentukan solusi sendiri. Ketika dia salah, kita harus memberi Ibu pandangan kasus yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau memberi penguatan, saya persilakan. Seperti yang pertama, kasus merasa bersalah, betul sekali. Kata-katanya jelas ya Bapak Ibu ya, indikatornya jelas ya, jelas. Yang saya tambahkan di sini, tadi ditanggapi oleh Pak Arnold tadi, yang jelas Bapak Ibu bahwa masalah itu kita dapatkan dalam kelas. Intinya yang pertama adalah kita tidak bisa mengambil tindakan itu dalam kelas, Bapak Ibu. Itu salah besar. Anak apapun melakukan tindakan di dalam kelas, kita langsung respon refleks di dalam kelas seperti itu, berarti itu adalah hukuman. Nah, itu pertanyaannya, Fajar, kira-kira sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu sudah lakukan itu? Gitu, jemput. Belum masuk saja sudah ditanya-tanya, ibu kapan mau masuk bu? Jam ini kalau kita nggak ada guru loh. Masa tangannya seperti apa? Kalau saya pas sekolah di coaching itu gurunya. Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh kelompok 1 juga, lihat siswanya. Seperti yang tadi pernah dikatakan oleh Pak Arnold bahwa masalah-masalah itu bukan saja di sekolah, tapi bawaan sampai dari rumah. Berarti kita harus lihat lagi anak itu Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Apakah tadi malam dia tidur tepat waktu? Atau bermain game, makanya dia tidur dalam kelas? Seperti itu Bapak Ibu. Berarti yang dijawab oleh kelompok 2 tadi benar bahwa harus dua sisi yang kita lihat, siswanya dan gurunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Masih semangat? Semangat. Masih Bu. Masih semangat atau tidak? Ya. Semangat atau tidak? Semangat. Diuji oleh peraturan sekolah yang harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang pertama kami ambil kesimpulannya adalah disiplin. Apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok. Di sini cuma saya tambahkan saja terkait dengan posisi kita sebagai manajer. Kalau di sini saya lihat cuma ada sebenarnya apakah kamu tahu jam berapa sekolah, terus apa kamu akan mengulangi kembali. Artinya tidak menemukan apa yang menjadi pokok masalah. Artinya kalau kita menjadi manajer, otomatis kita harus mengajak siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi di sini saya cuma tambahkan saja permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu apa, dan dia punya apa yang harus dilakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih Bu.
posisi sebagai seorang manajer. Berarti yang dikatakan Pak Sahabat tadi, seharusnya kalau sebagai manajer maka di situ kita bertindak selain mendengarkan peraturan itu seperti apa, terus mencari solusi seharusnya apa yang akan kami selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang lagi. Nah, harusnya seperti itu, mencari solusi. Kemudian yang terakhir juga, kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, jadi saya menanggapi yang terakhir ini. Menurut saya jika saya sebagai kepala sekolah, yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sudah tepat dengan melakukan disiplin peraturan sekolah tanpa pilih kasih. Namun di sini Pak Lukman ketika menegakkan peraturan itu dia tanpa melakukan restitusi, sehingga dalam hal ini Sabrina merasa diberikan walaupun dia bersalah. Harusnya tidak memberikan Sabrina walaupun dia bisa melakukan kesalahan. Jadi harusnya melakukan restitusi dulu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Seru sekali dari tampilan kasus yang disampaikan. Posisi-posisi yang ada dalam restitusi tadi sudah ditampilkan. Sebab itu harus melewati fase-fase yang sudah, tetapi yang tepatnya yang mana? Bahwa saya sepakat dengan Bapak Charles tadi bahwa ada motivasi. Ada motivasi yang menimbulkan siswa itu sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Membahagiakan siswa, membahagiakan guru, membahagiakan lembaga pendidikan. Demikian itu saya terima kasih. Oke Bapak Ibu, tadi jawabannya sudah tepat untuk pertanyaan pertama. Posisi apa sih Pak Lukman tadi? Yang pertama posisi penghukum. Ya, ada beberapa indikator yang menyatakan bahwa dia adalah penghukum. Pertama, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Satu. Yang kedua, kamu salah sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Jadi membuat anak mendapatkan salah sekali ya Bapak Ibu. Kemudian segera buka sepatumu. Ini yang lebih sadis Bapak Ibu. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi anak itu menggunakan kaki kosong Bapak Ibu. Benar dijalankan ya oleh Pak Lukman. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu benar-benar hukuman. Nah itu indikatornya yang ada pada bacaan yang ada Bapak Ibu. Kalau Bapak tidak mau tangani kasus, Bapak cuma mau bikin kasus saja. Bapak bikin kasus saja. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kelompok 4. Ya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya bersama Ibu Atta di belakang. Kepada materi saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Moderator yang cantik dan Ibu pemateri yang sungguh sangat luar biasa. Di sini kasus yang saya ambil adalah kasus 4. Iya, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah dalam hal ini adalah Ibu Suti, ya. Karena di sini Ibu Suti membawa mereka berdua ke dalam ruang kepala sekolah. Kalau menurut saya dan Ibu Odi, fungsi kontrol yang kami ambil di sini ada 2 fungsi kontrol, yaitu yang pertama fungsi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, karena di sini Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Suti, dia menjadi sekolah menempatkan diri sebagai teman untuk mengontrol secara persuasif. Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kepada Dino bahwa di sini dia akan bagaimana caranya dia harus dapat mempertahankan diri. Semarah-marahnya Dino, emosi-emosinya Dino, tapi berusahalah untuk dapat mempertahankan diri. Mempertahankan diri adalah hal yang penting. Itu validasi Bapak Ibu ya. Namun meminta Dino memberikan cara lain mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada dalam ruang kepala sekolah itu. Tapi setelah itu meminta lagi, tapi ada bicara yang lebih baik dari ini seperti itu. Jadi validasi. Apa keyakinan yang kan setelah ada 3 kan, ada 3 tahap restitusi kan? Ya. Setelah validasi
menyatakan keyakinan. Apa yang ditanyakan di dalamnya? Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Betul kan? Iya. Dino pun akhirnya bertahan mengangguk karena sudah ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, hal apa yang bisa Dino lakukan? Sampai ditawarkan ya, ditawarkan. Apa yang bisa dilakukan? Iya. Jadi kan berusaha untuk memperbaiki, memberikan kesempatan kepada anak itu memperbaiki kesalahannya sendiri dan menyadari apa yang telah dilakukannya sendiri. Begitu, itu namanya pendekatan restitusi. Bukan kita yang mencari solusi kepada anak, tetapi anak itu mendapatkan solusinya kembali tentang permasalahan yang dilakukan. Dengan begitu, dengan susahnya menjahit kembali, dia tidak akan mungkin mengulang hal itu lagi. Gitu. Manajer. Ya. Sebagai manajer, ya. Di mana Ibu Suti melibatkan Dino mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung Dino dan Anto dalam menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Jika tadi Anto ya, Anto kalau Dino sudah apa yang harus dilakukan Dino? Berarti kan Anto minta jahit ulang dia punya kancing, kalau saya dia mau paling marah, begitu. Berarti kan mereka menemukan solusinya kembali kan? Nah, pada akhirnya mereka berdua berdamai. Nah, seperti itu. Oke. Dan terakhir kasus yang tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan. Nah, dikuatkan dengan tawaran belajar menjahit. Ya loh, kan tadi dia bisa apa ini kan? Iya, tapi ditawarkan bagaimana kalau diajarkan. Iya, tawaran. Sedangkan Anto dikuatkan dengan bersedia Dino memperbaiki kesalahannya. Iya, kepada Anto dengan menjahit kembali kancing ke meja. Itu ditawarkan kepada keduanya. Kemudian kira-kira nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Ada tanggung jawab, peduli, empati. Kan kasihan juga kalau ibunya marahin dia kan? Kreatif. Sampai sekian Bapak Ibu untuk presentasinya. Terakhir Bapak Ibu sebelum kita menutup, saya ingin mereview kembali materinya. Ini mereview materi ya Bapak Ibu ya. Dari pembahasan materinya apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dalam kegiatan ini. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Terkait dengan apa yang disajikan, materi yang cukup baik, hari ini kita dapat hal yang baru, bahwa materi yang disajikan ini kita pernah alami, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang kita dapati saat ini, bahwa itu berbanding terbalik jauh sama sekali. Jadi ketika kita dapat materi di hari ini, mungkin kedepannya kita akan memperbaiki cara kita, perlakuan kita terkait dengan kasus-kasus yang memang dihadapi kita di sekolah, terlebih dengan peserta didik. Itu yang penting, bahwa ada perubahan yang signifikan dari pola pikir kita yang tadinya kita merasa itu benar, ternyata bukan salah, tapi keliru dalam menangani atau mengatasi setiap persoalan yang ada. Jadi tidak serta-merta kita mengambil tindakan lalu kita menganggap itu benar sesuai dengan aturan. Tetapi ketika materi ini dipaparkan, disampaikan bahwa kita harus ada koridor, ada jalur, ada alurnya yang harus kita perbuat, yang harus kita perbaiki sesuai. Ini penting sekali. Nah, semoga kita dapat memperbaiki itu ke depannya. Sebab ini luar biasa bahwa kita memandang selama ini kita melihat satu sisi. Nah, ada dalam makna refleksi mungkin kalau setelah pembelajaran selesai, ini refleksi juga bahwa kita perlu refleksi. Apa yang kita perbuat itu belum tentu benar, dan apa yang sesuai perbuat itu belum tentu salah. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki demi kemajuan kita ke depan lewat materi yang kita dapat di hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepesanan luar biasa itu materinya ya, Bapak Ibu, sangat terkesannya Bapak Ibu ya. Saya minta satu lagi dari ibu-ibu, bisa memberikan sedikit, iya silakan, pemahaman tentang pengalaman apa yang sudah didapatkan dari mendapatkan materi. Saya kesempatan yang diberikan dari pemahaman yang saya dapatkan hari ini yang benar-benar menarik perhatian saya, menggugah saya adalah tentang yang fungsi kontrol tadi. Selama ini mungkin kita masih berada pada yang menghukum, membuat merasa bersalah seperti itu. Ternyata itu benar
kita perlu menggali, kita perlu menawarkan solusi dan mencari bersama-sama dengan peserta didik kita. Dengan demikian baru kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Yang kedua, saya juga tadi menyimak tentang kebutuhan yang ada 5 kebutuhan dasar siswa. Nah, di sini terkadang kita sebagai guru masih kurang dalam menggali kebutuhan siswa kita, sehingga pada saat kita mengatasi masalah, menurut saya setelah saya belajar hari ini ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dalam kegiatan ini banyak materi yang Bapak Ibu menyikapinya dengan mengkaitkan materi yang ada dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah kita lakukan, bahkan sudah terlaksana, bahkan kita anggap sudah terjadi dan itu benar. Tetapi kembali lagi tentang materi yang setelah kita dapatkan, kita banyak kadang-kadang senyum sendiri. Bapak Ibu tadi membacanya ya. Kenapa? Karena hal yang kita lakukan selama ini ternyata masih sedikit keliru dari tindakan-tindakan yang kita ambil. Seperti disebutkan oleh Bapak Ibu berdua, sangat tepat sekali, karena kita selama ini menganggap bahwa hukuman itu wajar, kemudian membuat rasa bersalah itu adalah sebuah solusi katanya. Kita tidak memarahi secara kasar tapi halus biar anak itu bisa sadar, padahal sebenarnya itu adalah keliru Bapak Ibu. Jadi saya sudah mendapatkan kesimpulan dari kedua Bapak Ibu yang memberikan mereview materi tadi, bahwa ternyata kita guru ada baiknya menyikapi suatu masalah. Posisikan kita harusnya tepat adalah bisa juga pemantau, bisa kan ada nanti tergantung kita yang mengontrolnya, teman juga termasuk mengontrol, tapi ada baiknya adalah sebagai manajer, karena di situ kita memberikan solusi kepada anak itu untuk bisa menyadari kesalahannya, mencari solusinya sendiri, dan menyelesaikan solusinya sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bernilai berkah dari kita semua Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan dari pagi sampai siang sebenarnya adalah semata-mata untuk kita meningkatkan kemandirian kita dalam membimbing dan menuntun anak-anak menjadi manusia-manusia atau pribadi yang lebih baik ke depannya, sehingga nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri seseorang itu bisa diterapkan dan otomatis akan menimbulkan adanya kedamaian Bapak Ibu dan kenyamanan. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Terima kasih.